Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amanah binikmatil iman wal islam wa akramana bi khilafatihi min jamil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'. Puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi. Selawat berangkaikan salam yang tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada pangkuan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan kepada pengikut beliau. Semoga dengan kita berselawat kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami kelompok 2 yang berjudul Pendidikan Islam pada masa Kerajaan Islam di Indonesia, yang disusun oleh saya sendiri, nama saya Mardani, dan teman saya Nabila Saputri dan Rahmayana. Dan yang saya hormati Ibu Nani Endri Santi MA selaku dosen pengampu di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, pendidikan Islam di masa Kerajaan Mataram. Awal dari Kerajaan Mataram adalah ketika Sultan Adiwijaya dari Pajang meminta bantuan kepada Ki Pamanahan yang berasal dari daerah pedalaman untuk menghadapi dan menupas pemberontakan Arya Penangsang tersebut. Sebagai hadiah atasannya, Sultan kemudian menghadiahkan daerah Mataram kepada Ki Pamanahan yang menurunkan raja-raja Mataram Islam. Dalam pendidikan Islam masa Mataram membagi pesantren menjadi beberapa tingkatan, yakni yang pertama tingkatan pengajian Al-Quran. Tingkatan ini terdapati setiap desa yang diajarkan adalah huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, berjanji, rukun iman dan rukun Islam. 2. Tingkatan pengajian kitab santri. Yang mengaji pada tingkatan ini adalah yang telah khatam Al-Quran. Tempatnya biasanya di serambi masjid, mereka umumnya mondok. Guru yang mengajar diberi gelar Kiai Anom. Kitab-kitab mula-mula yang dipelajari adalah 6 kitab dengan 6 Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian matan, tagrib, dan bidayatul hidayah. 3. Tingkatan pesantren besar diadakan di daerah kabupaten sebagai lanjutan dari desa. Kitab yang dipelajari adalah kitab-kitab besar berbahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Cabang-cabang ilmu yang diajarkan adalah fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam tasawuf, dan lain-lain. 4. Pondok pesantren tingkat keahlian. Takhasus. Ilmu yang dipelajari pada tingkatan ini adalah salah satu cabang ilmu secara mendalam. Tingkat ini adalah tingkat spesialis. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nabila Saputri. Kepada Nabila Saputri saya persilahkan dengan segala hormat. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Mardani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam di masa Kerajaan Goa Talo. Goa Talo merupakan kerajaan kembar yang saling berbatasan, biasanya disebut Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di semenanjung barat daya Pulau Sulawesi yang merupakan daerah transit yang sangat strategis. Sejak Goa Talo tampil sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan baik dengan Ternate yang telah menerima Islam dari Kabupaten Gresik. Di Sulawesi, sistem pendidikannya tidak jauh beda dengan tempat-tempat yang lain, yaitu menggunakan sistem lama. Bentuknya berupa lembaga madrasah, tetapi masih sangat sederhana. Isinya pun hanya belajar tentang menulis dan membaca Al-Quran.
hukum tentang kesucian individu dalam menghadap Tuhannya. Adapun madrasah di Sulawesi Tengah yaitu Madrasah Al-Khairat, Madrasah Tarbiyah Islamiyah, dan Madrasah Darud Dakwah wal Irsyad. Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-10 dikembangkan keterampilan seperti pandai besi, pembuat bangunan rumah dan perahu, pembuatan sumpit, senjata, dan lain-lain. Selanjutnya, dengan penetapan agama Islam sebagai agama resmi, kerajaan pada tanggal 9 November 1607 Masehi, sistem pendidikan tradisional semakin berkembang. Masjid Kalukubodoa atau Talogoa misalnya, menjadi pusat pengajian Islam yang dikunjungi oleh siswa, baik dari kerajaan Goa maupun dari segenap negeri Bugis Makassar lainnya yang telah menerima agama Islam. Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-15, tahun 1637 sampai 1653 Masehi, Sultan Malikus Said. Tiap-tiap negeri atau bate memiliki masjid dan tiap-tiap kampung memiliki langgar. Selain dipergunakan untuk sholat, masjid dan langgar juga digunakan sebagai tempat pengajian agama bagi para pemuda di tempat itu. Guru yang mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam lainnya disebut anrong atau gurunta. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah pada awal abad 14. Pada mulanya, Demak merupakan pusat pengajaran Islam yang dipelopori oleh Raden Fatah tahun 1500 Masehi. Kemudian, makin lama Demak berkembang menjadi kota perdagangan dan akhirnya menjadi sebuah kerajaan. Pendidikan dan pengajaran Islam bertambah maju, dan penyebaran Islam ke seluruh Pulau Jawa maju pesat karena adanya bantuan pemerintah dan pembesar-pembesar Islam yang membelanya. Dengan demikian, didikan dan ajaran Islam mulai mendesak dan mengurangi pengaruh agama Hindu sedikit demi sedikit. Selanjutnya, proses penyiaran Islam. Proses penyiaran Islam pada waktu itu dengan cara propaganda tingkah laku dan perbuatan, tidak banyak bicara dan secara berangsur-angsur dalam menjalankan hukum syariat. Di tempat-tempat sentral suatu daerah didirikan masjid yang dipimpin seorang badal. Dialah yang menjadi sumber ilmu dan pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Wali suatu daerah diberi gelar resmi yaitu Sunan ditambah nama daerahnya. Untuk menyempurnakan rencana pendidikan, Wali Songo dari Kerajaan Demak mengambil suatu keputusan untuk mengisi semua cabang kebudayaan nasional yaitu filsafat hidup, kesenian, kesusilaan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan yang lainnya dengan anasir-anasir pendidikan dan pengajaran Islam agar agama Islam mudah diterima dan menjadi darah daging dalam kehidupan masyarakat. Usaha ini berhasil dengan baik. Keberhasilan ini menunjukkan kecakapan kebijaksanaan Sunan Kalijaga dan Sunan Giri dalam lapangan pendidikan dan pengajaran Islam. Terima kasih. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.